Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam proses bisnis, entah itu bisnis kecil maupun bisnis skala besar, tentunya diperlukan evaluasi kinerja bisnis untuk mengukur dan mengevaluasi sejauh mana bisnis mencapai tujuan dan targetnya. Nah, hal inilah yang akan saya bahas dalam kesempatan kali ini, yakni evaluasi kinerja bisnis pada usaha yang sebelumnya telah saya bahas dalam video sebelumnya, yakni usaha rumahan gula aren yang berlokasi di suatu kampung di daerah Cianjur Selatan, yakni tempat saya tinggal. Nah, namun sebelum ke pembahasannya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Aldi Ardian Fahreji dengan NPM 101208880 kelas H2, Prodi Manajemen Universitas Teknologi Digital Bandung. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke pembahasannya. Sebelum melangkah lebih lanjut ke pembahasan bagaimana evaluasi kinerja bisnis pada bisnis rumahan gula aren ini, nah alangkah lebih baiknya apabila kita mengenal terlebih dahulu apa itu yang dinamakan evaluasi kinerja bisnis. Nah, evaluasi kinerja bisnis sendiri adalah proses yang dilakukan untuk mengukur dan mengevaluasi sejauh mana bisnis mencapai tujuan dan targetnya. Tujuan dari evaluasi kinerja bisnis sendiri adalah untuk mengidentifikasi kekuatan maupun kelemahan bisnis serta peluang dan ancaman yang ada sehingga dapat diambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan kembali kinerja dan mencapai keberhasilan dalam jangka panjang. Nah, evaluasi kinerja bisnis melibatkan pengumpulan data, analisis, dan interpretasi informasi yang relevan tentang bagaimana aspek bisnis seperti keuangan kah, operasional, pemasaran, pelanggan, dan sumber daya manusia dalam usaha tersebut. Metode dan alat evaluasi yang digunakan dapat bervariasi tergantung pada usahanya. Nah, evaluasi kinerja bisnis pada usaha rumahan gula aren ini, saya sendiri lakukan dengan menggunakan beberapa metode dan alat yang berguna untuk mengukur kinerja bisnisnya. Nah, berikut adalah beberapa aspek evaluasi yang saya gunakan. Nah, yang pertama yakni aspek keuangan. Ada beberapa kesalahan yang terjadi pada bisnis gula aren ini atau kekurangannya pada aspek keuangan. Nah, dari hasil pengamatan saya, ada beberapa kekurangan yakni kurangnya pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan bisnis. Nah, pemilik bisnis cenderung mencampur adukan keuangan bisnis dan keuangan pribadinya, yang mana hal ini tentunya dapat menyebabkan kesulitan dalam melacak pengeluaran dan pendapatan bisnis secara lebih akurat, serta menyulitkan perencanaan keuangan yang efektif. Selanjutnya yakni tidak mencatat transaksi dengan tepat. Pemilik usaha juga tidak mencatat transaksi bisnis dengan tepat dan secara teratur. Hal ini akhirnya mengakibatkan ketidaktahuan tentang keadaan keuangan bisnis, sehingga akan kesulitan saat menyusun laporan keuangannya nanti. Yang selanjutnya yaitu kekurangannya pada perencanaan keuangan. Pemilik usaha juga tidak memiliki anggaran atau proyeksi pendapatan dan biaya yang realistis. Tanpa perencanaan keuangan yang baik, tentunya bisnis dapat mengalami kesulitan dalam mengelola arus kas dan menghadapi masalah keuangan yang mungkin saja nanti terjadi secara tidak terduga. Nah, yang selanjutnya yakni tidak memahami margins dan biaya. Hal ini mungkin masih bisa dimaklumi mengingat sulitnya mendapat akses pelatihan bisnis di daerah pelosok seperti ini, yang menyebabkan pemilik usaha tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang margin keuntungan dan biaya operasional mereka. Nah, ini akhirnya mengakibatkan penetapan harga yang tidak tepat, mengabaikan biaya tersembunyi atau keuntungan yang tidak memadai akhirnya. Yang selanjutnya ini kekurangan pengelolaan persediaan dan inventaris. Pengelolaan persediaan juga kurang diperhatikan sehingga menyebabkan kerugian. Contohnya saat banyak pesanan gula, produk justru tidak tersedia akibat kekurangan persediaan. Walaupun merupakan bisnis skala kecil, alangkah lebih baiknya apabila pemilik usaha harusnya memantau persediaan bahan bakunya, yang dalam hal ini tentunya nira dari gula aren itu sendiri secara cermat dan mengoptimalkan siklus pengadaan dan penjualannya. Selanjutnya kita beralih pada aspek berikutnya yakni sumber daya manusia. Nah, ada beberapa kekurangan yang terjadi pada bisnis gula aren ini dari segi aspek sumber daya manusianya, terkait pembelajaran dan pertumbuhan sumber daya manusia itu sendiri. Nah, dari hasil pengamatan saya ada beberapa kekurangan yakni hal pertama yaitu kekurangannya perencanaan sumber daya manusia. Nah, pemilik usaha tidak memiliki perencanaan sumber daya yang matang. Hal ini indikatornya karena pemilik usaha memiliki keterbatasan dalam pemahaman pentingnya sumber daya manusia, sehingga menyebabkan kesulitan dalam merekrut, mengelola, dan mempertahankan karyawan yang berkualitas.
Nah, yang mana solusi atau tindakan yang perlu diambilnya yakni memahami serta mengembangkan strategi pengelolaan sumber daya manusia yang jelas, termasuk perencanaan kebutuhan tenaga kerja, penilaian keterampilan dan kompetensi, serta pengembangan rencana perekrutan dan pengembangan karyawan. Nah, yang selanjutnya yakni kurangnya pemahaman karyawan akan manajemen waktu yang baik. Nah, dalam usahanya seringkali pemilik tidak memiliki aturan waktu yang jelas dalam melaksanakan proses bisnisnya. Pemilik tidak memiliki waktu yang jelas kapan waktunya jam kerja dan kapan waktunya jam istirahat. Nah, hal ini akhirnya menyebabkan ketidaksediaan produk saat konsumen membutuhkan. Solusinya yakni dapat dengan pemilik membuat pengaturan waktu atau manajemen waktu yang jelas dalam proses bisnisnya. Nah, yang ketiga yakni aspek teknologi dan operasional. Ada beberapa kekurangan yang terjadi pada bisnis gula aren ini dalam aspek teknologi dan operasionalnya. Nah, dari hasil pengamatan saya, ada beberapa kekurangan yakni seperti tidak memanfaatkan teknologi yang saat ini sudah tersedia. Nah, pemilik usaha masih tidak memanfaatkan teknologi yang ada untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas mereka karena di zaman sekarang ini peran teknologi sangat penting dalam proses bisnis agar berjalan dengan baik. Contoh kasusnya, pemilik masih belum terbiasa menggunakan internet sebagai platform untuk memasarkan produknya. Lalu pemilik juga masih menggunakan cetakan gula tradisional terbuat dari bambu yang mana mungkin masih bisa ditingkatkan ke produk-produk cetakan yang lebih modern, yang mana indikatornya yakni karena masih kurangnya pelatihan mengenai pentingnya teknologi dalam proses bisnis. Nah, solusinya adalah melakukan penelitian dan mengidentifikasi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan bisnisnya seperti perangkat lunak manajemen bisnis kah, aplikasi produktivitas kah, sistem pembayaran elektronik, atau media sosial. Nah, yang selanjutnya yakni kurangnya pengelolaan persediaan yang efektif. Salah satu kesalahan yang terjadi dari aspek operasional yakni kurangnya pengelolaan persediaan yang efektif. Ini pada akhirnya menyebabkan pemilik kekurangan persediaan nira dari pohon aren ini serta kualitas produk yang buruk karena persediaan yang tidak terawat akhirnya. Indikatornya adalah kurangnya efisiensi dalam proses produksi sehingga terjadi kesalahan dalam proses produksi yang mengakibatkan biaya yang tinggi, penundaan atau kualitas produk yang buruk. Solusinya adalah dengan menggunakan sistem pengelolaan persediaan yang baik seperti mengadopsi perangkat lunak pengelolaan persediaan atau menggunakan metode pengelolaan yang terorganisir. Nah, serta melakukan pemantauan terhadap analisis terhadap permintaan pelanggan serta perkembangan pasar sehingga pemilik usaha bisa lebih mengoptimalkan persediaan. Nah, yang terakhir yakni aspek pelanggan dan manajemen pemasaran. Ada beberapa kekurangan yang terjadi pada bisnis gula aren ini dalam aspek pelanggan dan manajemen pemasarannya. Nah, dari hasil pengamatan yang saya lakukan, kekurangan itu yakni tidak memahami kebutuhan pelanggan. Nah, salah satu kesalahan yang saya lihat dari bisnis gula aren ini, yakni pemilik tidak memahami dengan baik kebutuhan dan preferensi pelanggan. Ini akhirnya mengakibatkan penyampaian produk atau layanan yang tidak tepat waktu. Contohnya, pada saat konsumen membutuhkan banyak produk gula, ini dikarenakan ada event tertentu di lingkungan tersebut seperti hajatan ataupun hari raya, yang mana produk gula aren ini banyak dibutuhkan. Nah, malah pemilik usaha hanya memiliki sedikit persediaan produk, sehingga pada akhirnya pemilik usaha melewatkan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang besar itu. Nah, solusinya adalah melakukan penelitian pasar dan analisis pelanggan untuk memahami dengan baik kebutuhan, preferensi, dan masalah yang dihadapi oleh pelanggan serta kondisi lingkungan di daerah tersebut. Nah, dengan pemahaman yang baik, bisnis dapat menyusun strategi pemasaran yang tepat dan menawarkan solusi yang sesuai. Nah, selanjutnya yakni tidak memanfaatkan kemajuan teknologi dalam memasarkan produknya. Seperti yang sudah tadi saya bahas, pemilik usaha juga masih kurang dalam memasarkan produknya dalam platform online, yang mana pemilik hanya memasarkan secara langsung kepada tetangga-tetangga atau konsumen yang membeli secara langsung ke tempatnya. Nah, hal ini dikarenakan indikator utamanya yakni kurangnya pemahaman pemilik akan teknologi, karena pemilik juga lumayan cukup sudah tua, sehingga tidak begitu paham mengenai teknologi dan pemasaran. Solusinya yakni memberikan pemahaman kepada pemilik terkait pentingnya teknologi dalam proses bisnis. Serta kalaupun tidak bisa seperti itu, pemilik bisa mempercayakan pemasaran dengan teknologi ini kepada karyawan yang masih muda dan paham akan teknologi dalam pemasaran ini. Nah, yang selanjutnya yakni cakupan pasar pemilik usaha yang masih terbatas.
Pemilik usaha juga baru memiliki cakupan pasar yang masih kecil, terbatas pada lingkungan ke-RT-an, sehingga bisa dibilang belum memiliki cakupan pasar atau konsumen yang banyak atau konsumen yang luas. Hal ini akhirnya mengakibatkan bisnis yang tidak kunjung berkembang, serta bisnis stagnan dan hanya di situ-situ saja. Adapun dalam memelihara hubungan dengan konsumen yang sudah ada, pemilik sudah cukup baik dalam memelihara hubungan tersebut. Nah, dalam mempertahankan hubungan tersebut sehingga mereka percaya dan menjadi pelanggan tetap. Tetapi ini tentunya perlu ditambah jangkauannya sehingga pemilik akan memiliki pelanggan baru yang mana bisa meningkatkan profitabilitas bisnis ini tentunya. Nah, indikator utamanya yakni bisnis yang masih kecil dan tidak melakukan peningkatan maupun itu dari segi bisnis sumber daya manusia ataupun operasional maupun juga pemasarannya. Nah, solusinya sendiri yakni dapat dengan meningkatkan keempat aspek tersebut sehingga bisnis dapat maju, berkembang, dan terus berkelanjutan. Nah, kiranya itu saja yang dapat saya paparkan mengenai evaluasi kinerja bisnis pada usaha rumahan gula aren ini. Harapan saya dengan adanya video ini dapat dijadikan pertimbangan oleh pemilik usaha untuk mengelola bisnisnya dan tentunya tanpa sedikit pun merendahkan bisnis ini. Karena walau bagaimanapun bisnis ini tetap memiliki potensi untuk maju dan bahkan memiliki potensi ekspor di kemudian hari. Nah, dengan ini saya pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada dalam pemaparan ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.